فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا أبا محمد waqaf yang dimaksud apa dalam istilah ilmu tajwid? Berhenti pada akhir suatu kata tanpa mengambil nafas. Berhentinya panjang, lama, atau sebentar? Berarti bagaimana pengertian yang lengkap? Taib, yaitu memutus suara di akhir suatu kata pada waktu yang singkat tanpa bernapas atau dengan bernapas. Waqaf dengan mengambil nafas dengan niatan untuk memulai qiraah baru, tanpa niatan untuk menyelesaikan qiraah, tapi ambil nafas kemudian untuk meneruskan bacaannya. Ada berapa macam waqaf? Tiga, yaitu ittirari, ikhtibari, ikhtiyari. Yang menjadi pembahasan tajwid berhubungan dengan masalah yang mana? Waqaf yang mana, Iqbal? Ikhtiyari. Maksudnya ikhtiyari? Nah, bahwasanya orang membaca itu berhenti dengan keinginan dia sendiri, tanpa ada sebab yang muncul dari luar. Nah, inilah yang kita bahas. Nah, ketika seorang mau berhenti, ada berapa hal yang harus diperhatikan? Indak ya Arin. Tiga, yaitu menentukan tempat untuk berhenti. Yang kedua, menentukan tempat yang benar untuk memulai setelah berhenti. Terus, memperhatikan agar waqaf atau ibtida'nya tersebut tidak membuat cacat penafsiran atau dari sisi i'rab yang benar. Nah, tayyib, itu tiga hal yang harus diperhatikan. Waqaf ikhtiyari ada berapa macam? Indak ya Ukasyah? 4, yaitu tam, kafi, kemudian yang baru kita ambil tam dan kafi. Dua yang lain yang belum kita ambil apa? Indak ya Hudzaifah? Hasan dan Qabi. Waqaf tam itu yang bagaimana waqaf tam? Indak Abu Zaid?
yaitu berhenti pada suatu kalam yang telah sempurna dari sisi lafaz, dalam artian tidak ada hubungan i'rab dengan setelahnya, juga dari sisi makna tidak ada hubungan penafsiran dengan setelahnya, dalam artian selesai pembahasan. Baik. Kemudian wakaf yang kafi, maksudnya bagaimana? Aba Umar. Itu berhenti pada suatu kalam yang apa? Yang memberikan makna yang sudah benar, tapi masih ada hubungan dengan lafaz setelahnya. Baik. Dari sisi apa? Dari sisi penafsiran. Baik. Dari sisi makna atau dari sisi penafsiran masih ada hubungan dengan yang setelahnya, tapi dari sisi lafaz, yang dimaksud sisi lafaz ini apa? Dari sisi i'rab sudah tidak ada hubungan lagi. Baik. Dan kedua, wakaf ini hukumnya apa, Faisal? Wakaf tam dan kafi hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak boleh? Nah, boleh wakaf pada hal tersebut, bahkan bagus, apalagi kalau sudah sempurna maknanya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada wakaf jenis yang ketiga. Baik, yaitu wakaf yang hasan. Ma huwal waqful hasan? Apa itu wakaf hasan? Huwal waqfu ala kalamin yuaddi maknan sahiha. Wawu yang awal dibuang, ikhwan. Wahuwa bukan wahuwa, tapi langsung huwa. Huwal waqfu ala kalamin yuaddi maknan sahiha, yaitu berhenti pada suatu kalam yang telah apa? Telah mewujudkan makna yang sahih. Maknanya sahih, tapi yata'allaqu bima ba'dahu maknan wa lafdha, dan berhubungan dengan yang setelahnya secara makna sekaligus secara lafaz. Baik. Wa summiya hasanan li'annahu yahsunul waqfu alaihi. Dinamakan hasan dikarenakan bagus untuk wakaf padanya. Misalu dzalika al-waqfu ala qaulihi ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaib. Ketika menerangkan tentang sifat orang-orang munafiki, sifat orang-orang muttaqin. Naam. Setelah Allah Subhanahu wa taala katakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau berhenti di situ, maka ini masuk kategori wakaf hasan. Kenapa? Karena telah apa? Telah menjelaskan makna yang sahih. Sifat orang muttaqin yaitu yang beriman dengan perkara yang gaib. Tapi masih ada hubungan dengan setelahnya. Secara makna masih ada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan seterusnya. Masih ada hubungannya. Secara lafaz juga masih ada. Karena apa? Karena setelahnya ataf. Sekarang hukumnya bagaimana? Ma hukmuh? Yahsunul waqfu alaihi wa la yajuzul ibtida'u bima ba'dah. Baik, bagus wakaf atasnya, tapi tidak boleh untuk memulai dengan apa? Setelahnya, memulai dari setelahnya langsung. Misalnya tadi seorang apa? Membaca Tayyib dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian berhenti di situ, langsung meneruskan wa yuqimunas shalah. Ini tidak boleh. Baik, tidak diperbolehkan, tapi hendaknya dia mengulangi dari awal yang memungkinkan untuk mewujudkan makna yang benar. Berarti dari alladzina yu'minuna bil ghaib lagi. Dikecualikan illa idza kana hadzal waqfu ala ra'si ayah. Kecuali apabila wakaf ini pada apa? Pada ra'su ayah. Yang dimaksud dengan ra'su ayah yaitu akhir dari ayat. Nah, wakaf pada akhir ayat yang di situ ada tanda akhir ayatnya. Nah, kalau wakaf pada akhir ayat akhwanifillah, walaupun maknanya masih ada hubungan. Demikian pula apa? Demikian pula dari sisi i'rab masih ada hubungan. Maka hukumnya bagaimana? Fayustahabbul waqfu alaih, diganti apa? Fayajuzu, nam, tayyib, diganti sebagaimana permintaan muallif. Fayustahabbul waqfu, yustahab. Kalau di akhir ayat hukumnya fayustahabbul waqfu alaih wa yajuzul ibtida'u bima ba'dah, maka disukai, sunahkan untuk wakaf atasnya dan boleh memulai dengan setelahnya. Kenapa? Wa dzalika li'anna al-waqfa 'ala ru'usil ayah sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu dikarenakan wakaf di akhir setiap ayat-ayat itu hukumnya sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini seyukianya untuk diamalkan, untuk seorang memperhatikan wakaf ikhwanifillah di akhir-akhir ayat. Dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala faidah pada catatan kaki yang pertama. Qala Abu Amr Ad-Dani fi babi tafsiril waqfil hasan wa mimma yanbaghi lahu an yaqta'a alaihi ru'usal ay li'annahunna fi anfusihinna maqati'. Abu Amr Ad-Dani mengatakan di antara perkara yang seyogianya untuk dilakukan adalah dia memutus bacaan di akhir-akhir ayat-ayat. Dalam artian memutus, yaitu wakaf di sini yang dimaksud. Kenapa? Karena akhir-akhir ayat itu merupakan tempat, memang tempat yang terputus-putus pada asalnya, yaitu akhir ayat itu secara sendirinya memang adalah terputus-putus. Sehingga ya kita putus di situ. Kita berhenti di situ. Wa aktsaru ma yujadu tamu fihinna. Dan kebanyakan didapati secara sempurna, yaitu wakaf secara sempurna padanya. Kenapa? Liqtidaihinna tamamal jumali. Dikarenakan berkonsekuensi kesempurnaan jumlah. Wastimqa'a aktsarihinna inqida'al qasas. Dan tersisa kebanyakan dari akhir-akhir ayat, yaitu selesainya kisah-kisah. Secara mudahnya, kenapa disukai dan bahkan merupakan sunnah? Karena biasanya di akhir ayat itu memang wakaf tam. Tayyib, karena jumlahnya sudah sempurna, juga akhir-akhir kisah di situ. Faqad kana jama'atun minal a'immatis salifina wal qurra' al-madin yastahibbuna al-qad'a 'alaihin. Dan adalah dulu sederetan para imam yang terdahulu dan qurra' yang telah lewat, mereka menyunahkan untuk wakaf atasnya. Qata' di sini baik wakaf maupun qata' untuk berhenti
secara apa? Secara totalitas dalam artian berganti ke kegiatan yang lain. Wa in ta'allaqa kalamu ba'dihinna bi ba'din lima dzakarna min kaunihinna maqati' walasna bi musyabbihatin lima kana minal kalamit tam fi anfusihinna duna nihayatihin. Kemudian apabila ada hubungan kalam sebagiannya dengan sebagian yang lain, maka disunahkan untuk berhenti tetap berdasarkan apa yang telah kami sebutkan di depan. Kenapa? Karena akhir-akhir ayat itu secara sendirinya adalah maqati'. Adalah apa? Maqati'. Ya, tempat-tempat untuk berhenti. Baik. Dan akhir-akhir ayat itu bukan apa? Sesuatu yang musyabbihat. Dikarenakan termasuk dalam kalam yang sempurna secara sendirinya. Cuman bukan merupakan akhir dari kalam tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan dan itu ditetapkan sebagai akhir ayat dan terputus di situ, sehingga seandainya seorang membaca dan memutus di situ, itu sunnah. Nabi mencontohkan untuk membaca memang berhenti di akhir-akhir ayat. Tsumma rawa 'anil Yazidi an Abi Amr annahu kana yasqutu ala ra'si kulli ayah. Fakana yaqul innahu ahabba ilayya idza kana ayatan an yasquta indaha. Ini Abu Amr mencontohkan, beliau dulu diam, yaitu dalam artian waqaf di akhir setiap ayat. Sungguhnya lebih aku sukai apabila itu adalah akhir ayat untuk untuk berhenti padanya. Yaskut maksudnya yaqif. Waqad waradati sunnah ayat bidzalika an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda istimalihi taqti'. Dan telah datang juga sunnah yang demikian itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam penggunaan takti, yaitu penggunaan untuk memutus, menempatkan waqaf di akhir-akhir setiap ayat. Tsumma saqal hadis, kemudian baru beliau menyebutkan hadis yang disebutkan dalam kitab. Kita baca, kama sahha an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat kana yaqta'u qira'atahu ayatan ayat. Adalah dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memutus, yaitu waqaf qiraah beliau ayat demi ayat. Membaca Bismillahirrahmanirrahim, waqaf. Kemudian Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, waqaf di sini. Setiap ayat waqaf. Maliki yaumiddin, terus sampai akhir surat. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh para sahabat. Wa fi riwayatin li Abi Amr, kana idza qara'a qata'a qira'atahu ayatan ayah. Ini dalam riwayat Abu Amr datangkan untuk menjelaskan bahwasanya Rasulullah waqaf di akhir ayat-ayat tersebut secara lebih tegas. Yaqul Bismillahirrahmanirrahim, thumma yaqif. Kemudian waqaf di situ. Thumma yaqul Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma yaqif. Kemudian waqaf lagi di situ. Tsumma yaqul Ar-Rahmanir Rahim, sama Maliki Yaumiddin juga sama waqaf di akhirnya. Wa qala Abu Amr ad-Dani wa li hadzal hadits turuqun katsiratun wa huwa aslun fi hadzal bab.
Dan hadits ini memiliki jalan yang banyak dan merupakan dalil pokok dalam pembahasan ini. Sehingga wakaf yang paling bagus ikhwani fillah di mana ya wakaf di akhir setiap ayat. Dan wakaf di akhir setiap ayat ini berbeda-beda jenisnya. Ada yang tam, ada yang apa? Ada yang masuk apa? Kafi, ada juga yang masuk hasan. Tapi tidak ada yang qabih. Tidak ada yang dikatakan qabih. Walaupun dia berhenti misalnya ikhwani fillah pada fawailul lil musallin, dia wakaf. Kemudian baru meneruskan. Baik. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Di sini tetap dikatakan sunnah. Sebagian ikhwani fillah mengatakan tidak bagus untuk wakaf di akhir fawailul lil musallin, tapi yang rajih sebagaimana keumuman hadis selama itu akhir ayat tetap apa? Tetap sunnah. Cuman tentunya tidak benar kalau kemudian dia qata' di situ. Paham? Yang tidak benar kalau qata' dalam artian menghentikan qiraahnya di situ saja. Tapi kalau wakaf selama itu akhir ayat boleh-boleh saja. Dan bahkan sunnah. Tayyib. Dan Syalbani mengatakan qultu wa hadhihi sunnatun tarakaha aktsaru qurra'i hadzal zaman wallahul musta'an. Dan sunnah ini ditinggalkan oleh kebanyakan qurra' di zaman ini. Kalau qurra'nya meninggalkan apalagi awamnya, Allahul musta'an. Dari sisi apa? Para qurra' itu terkadang berbangga-bangga dengan panjangnya nafas. Tayyib, berbangga-bangga dengan panjangnya nafas. Kalau nafasnya panjang itu yang hebat, tanpa memperhatikan untuk mencocoki sunnah dari sisi wakaf. Baik, ini wakaf yang apa? Yang disunnahkan, mencakup hasan maupun kafi maupun tam. Jenis yang keempat, ma huwal waqful qabih. Sekarang apa yang dimaksud dengan wakaf yang qabih? Huwal waqfu 'alal kalamin naqis alladzi la yufidu ma'nan illa bima ba'dah. Yaitu wakaf pada suatu kalam yang masih kurang, kalam naqis. Maknanya kurang, enggak sempurna, tidak memberikan makna kecuali dengan yang setelahnya. Sehingga kalau berhenti di situ maknanya menjadi berubah, terkandung makna batil padanya. Wala yufidu ma ba'dahu illa bima qablahu. Dan kalimat yang setelahnya tidak akan memberikan faedah kecuali dengan kalimat sebelumnya juga. Jadi ada hubungan antara yang sebelum dan setelahnya. Kalau berhenti kok di situ ikhwani fillah sehingga mengakibatkan makna tidak sempurna, maknanya menjadi salah, maka batil, waqaf qabih namanya. Qala Sakhawi rahimahullahu ta'ala wa qala ad-Dani. Ad-Dani yang dimaksud siapa ini? Abu Amr. Jadi terkadang para a'immah ikhwani fillah menyebutkan ad-Dani atau Abu Amr. Dalam qiraah Abu Amr ya Abu Amr ad-Dani. Huwa alladhi la yu'raful muradu minhu. Naam, yaitu berhenti pada kalam yang naqis, yaitu apa? Berhenti pada kalam yang tidak diketahui maksud darinya dengan maksud yang benar. Contohnya, misaluhu al-waqfu ala qawlihi subhanahu wa ta'ala, ditambah wawu di situ. Innallaha la yastahyi. Kalau berhenti di sini wakaf, tentunya wakaf ikhtiyari, ya kan? Kalau ittirari boleh enggak? Alif. Berhenti di sini innallaha la yastahyi. Kalau wakaf ikhtiyari, ikhtiyari tidak boleh qabih. Kalau ittirari boleh, dalam artian karena ittirar, terpaksa, karena batuk kah atau lupa. Baik. Tapi kalau ikhtiyari tidak boleh karena qabih. Karena apa? Akan terkandung di dalamnya
pensifatan Allah dengan kekurangan. Bagaimana Allah dikatakan la yastahi? Nah, padahal innallaha hayyun karim. Allah itu zat yang maha pemalu. Padahal yang dimaksud dengan ayat adalah apa? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Yaitu Allah tidak malu untuk memberikan permisalan dengan apa? Makhluk yang kecil. Yaitu apa? Dengan nyamuk atau yang di atasnya. Karena itu makhluk ciptaan Allah yang menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya manusia karena tidak mampu menciptakan makhluk yang sekecil itu. Wal waqfu ala qaulihi subhanahu wa ta'ala, dan ini lebih parah, waqaf pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha. Nah, jadi maknanya sangat batil. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah. Menjadi pemahaman ateis. Kalau waqaf di sini, qabih. Kalau menyengaja bisa sampai derajat apa? Derajat kufur. Kalau sampai dia menyengaja paham lafadznya. Tayyib. Ma hukmuhu? Adapun kelanjutannya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Minimal berhenti di sini. Nah, kalau berhenti di sini namanya waqaf apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Waqaf apa? Indak Arin. Tam. Indak. Hasan. Indak. Hasan. Ya. Karena masih ada kelanjutan. Naam, maknanya wastaghfir li dzambik. Baik. Ma hukmuh? La yajuzul waqfu alaihi illa lid-darurah. Tidak boleh wakaf padanya kecuali karena kedaruratan. Kang qita'in nafas, seperti terputusnya nafas atau kelupaan dan yang semisalnya, wa nahwi. Tsumma yajibul ibtida'u bima qablahu aw min haitsu yatimmul makna. Kemudian wajib untuk mengawali, memulai lagi bacaan dengan apa? Dengan yang sebelumnya, atau memulai bacaan apa? Dengan kondisi yang makna bisa apa? Sempurna. Di mana saja yang penting apa? Makna bisa sempurna. Misalnya fa'lam annahu la ilaha. Dia batuk kah? Maka bisa mengawali dari apa? Fa'lam atau apa? Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya. Atau dari la ilaha illallah, ini sudah la ilaha, kemudian dia apa? Mengawali dari la ilaha illallah. Boleh enggak? Boleh, karena apa? Maknanya bisa apa? Sempurna. Paham? Qala ad-Dani rahimahullahu ta'ala, wa man inqata'a nafasuhu ala dzalika wajaba alaihi an yarji'a ila ma qablah. Siapa saja yang terputus nafasnya atas kondisi yang demikian itu pada waqaf yang qabih, wajib untuk apa? Kembali kepada yang sebelumnya. Wa yasilul kalama ba'dahu bi ba'din, dan dia menyambung kalam sebagainya dengan sebagian yang lain, agar apa? Maknanya menjadi benar. Tayyib. Fa ilam yaf'al athim, jika dia tidak melakukannya seperti ini maka dosa. Wa kana dzalika minal khata'il 'azim, dan ini termasuk kesalahan yang besar. Alladzi law ta'ammadahu muta'ammidun la kharaja bidzalika 'an dinil Islam. Seandainya seorang menyengaja, ya, memotong-motong dengan apa? Pemotongan yang menimbulkan makna batil tadi, kayak dua contoh ayat tadi, ya kawan, maka dia apa? Akan keluar dengan sebab itu dari agama Islam kalau menyengaja, karena masuk dalam istihza juga apa? Maknanya batil. Kalau dia meyakini itu, ya kufur. Lifradihi minal Qur'ani ma huwa muta'alliqun bima qablahu aw bima ba'dahu, dikarenakan dia memisahkan dari Al-Qur'an hal-hal yang apa? Berhubungan yang sebelumnya atau dengan setelahnya.
Wa kaunu ifradi dzalika iftira'an 'ala Allah Ta'ala wa jahlan bih. Dan keadaan dia memisahkan yang seperti itu bentuk iftira' 'ala Allah, yaitu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan kejahilan dengannya. Dan ini tanbih keras dari Imam Ad-Dani rahimahullahu taala dalam masalah wakaf untuk apa seseorang tidak sembarangan. Kalau seorang tidak mengetahui makna ikhwan, maka alhamdulillah telah dibantu dalam cetakan mushaf dengan tanda-tanda wakaf, maka jangan berhenti kecuali apa? Pada tanda-tanda yang ada. Kalau dia tidak memiliki kemampuan memahami bahasanya. Tapi kalau dia paham bahasanya, dia bisa berhenti, kemudian apa? Memakai hukum-hukum ini. Apakah itu wakaf hasan ataukah tam ataukah kafi? Tayyib. Selama itu bukan wakaf qabih. Nah, ini pembahasan jenis-jenis wakaf. Baik, barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.